4, 3, Apalagi 2, Zoom nggak ada sekarang, Deka Zoom. Iya dong. Waduh. Halo, selamat malam Sponsornya 2 semuanya. kelinci itu. Selamat datang di Do Re Mi Show. Show. Do Re Mi Show. Kalau gayanya Bro Mario, show kayak Dorce Re Mi Show ya. Tapi Do di sini bukan Dorce, Do di sini Doni the Kaiser. Oke. Re-nya Udah nyari ada, belum lo? Re-nya? ada, gue lupa lagi Re siapa nih. Ada Re-nya. Regina, Revata. Remi. Ada Ruby Herman. Oke. Oh. Maksa. Ini masuk nih. Hamis Daud. Baru cukup Hamis Daud. Tolong ingat undang-undang ITE, bro. Tidak boleh menyebarkan warta dusta, berita bohong. Bisa kena pasal, ya kan? Bilang habis cukuran. Sama wifi. Jadi ada gemuk dikit. Oke, kita baru mulai tapi sudah banyak teman-teman yang pengen nanya. Mau nanya apa? Kenalin dong tamu kita malam ini. Please. Oke. Nah, ini unik sekali. Yang bakal kenalin adalah yang rekomendasi narasumber. Ya, Bro Hansen silakan kenalin. Wah, jangan gua dong, Bro. Nah, silakan sekali-sekali muncul muka lu. Kalau kan habis gunting rambut. Ini kan teman malam Jumat lu nih. Oke. Boleh, Bro Hansen, kenalin Bro Hansen. Sorry nih, typing terus tapi nggak pernah ngomongin wajah Bro Herman, Pak Doni. Bro Herman siap, kafe. Herman. Oke, Bro Hansen, silakan kenalkan. Ini kan kenalan langsung aja kan ya? Ya. Lo aja kenalin nggak apa-apa. Oke. Biar eksis sedikit. Edukasi 4.0. Thank you. Ada Pak Doni, juga Bro Ruby sama Bro Mario ya. Thank you nih. Kebetulan kemarin si Aryo ini kan juga sempat ngobrol nih. Pertamanya gue bilang gini, Bro, gue bilang, Mario, ada apa Bro? Suruh ngisi di Doremi, gue bilang gitu kan. Terus dia langsung ya udah katanya ngisi. Padahal gue belum ngomong sama sekali ke Bro Mario. Gitu. Ya, udah gitu aja. Lu mau kenalin Mario apa lu? Itu mah bukan perkenalan. Lu mau cerita nih Bro. Aduh. Kalian lagi tuh cerita tahun lalu. 4.0 gimana nih Bro kenalin dulu deh. Bro Aryo Utomo ini sebenarnya udah kenal udah cukup lama sih di grup WhatsApp juga ya Bro ya. Siap. Grup Telegram. Nah, memang aktif banget di dunia cryptocurrency. Makanya aku undang sini supaya kita belajar bareng malam ini sesuai sama topiknya tuh cari uang lewat internet sejak kuliah. Wah, berarti umurnya sekarang baru 21 ya, kalau nggak salah ya? Iya, ya. Amin. Oke. 21 tahun yang lalu. 19 Bro. Karena baru kuliah kan. Ya, baru mulai kuliah ya? Baru kuliah 19. Co-founder dari ZenZ juga. Boleh Bro Aryo dikenalkan lagi ZenZ itu apa? Terus Bro Aryo sendiri pengalamannya di mana aja nih? Nah. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman Doremi. Salam kenal semuanya. Wah, belum pernah nih lihat muka-mukanya, tapi sering Bro Mario, Doni, sama Ruby, Herman. Oke, terima kasih udah dikasih tempat dan waktunya dari Doremi. Perkenalkan, saya Aryo Utomo, co-founder dari Sense. Nah, Sense itu perusahaan rintisan yang sedang kami buat. Ya, itu jenisnya sih transfer uang, bisa IDR to IDR, bisa juga dari luar negeri ke IDR. Nah, sekarang sih kita sedang bangun MVP. Nah, cuman untuk apps-nya sih sudah ada. Cuman ya
mungkin kalau teman-teman pengen feedback nanti bisa kasih tahu ke saya. Oke. Apa ya? Sesuai dengan topik nih. Kemarin sih mau bikin topik ini, wah kayaknya udah semua nih. Strategi mengatur keuangan di masa pandemi udah, bagian OKR juga udah. Kedengeran nggak Mario suara saya? Oh, putus-putus. Sedikit terhambat. Iya, karena mungkin udah digundulin nih. Oh iya, siap. Kalau putus-putus ini aja, chat. Jadi singkat cerita nih, apa ya tadi? Mencari uang lewat internet sejak kuliah. Ya emang saya dulu kuliahnya jauh. Kebetulan rumah saya di Tangerang, di Serpong. Kuliahnya di Jakarta, di Sudirman ya, salah satu kampus swasta. Depannya A, belakangnya A, ada 8 huruf. Atma Jaya? Teka-teki silang. Mario. Ya, betul. Tapi gue boleh nanya nggak nih, bro? Iya. Nah, boleh. Pada saat lu nyari uang kuliah itu, pada saat lu nyari uang di masa kuliah itu, lu kepepet utang atau memang buat bayar kuliah gitu? Lu nanya penembak lo. Disuruh kenalin, malah kenalin gua. Gila nanya, nembak gimana? Emang udah jadian nih berdua? Iya. Kok baru nembak malam ini? Biasanya malam Jumat ya nembaknya ya. Iya. Kemarin dong. Gimana Bro Hansen tadi? Diulangi. Oh, itu nanya beneran apa nanya bohongan? Tadinya gue pikir gini temanya. Mengenalkan blockchain atau cryptocurrency kan. Pas gue mendapatkan uang di internet pada saat wah apaan nih gue bilang gitu kan. Ya, jadi gini ceritanya. Nah dulu tuh gue waktu kuliah sempet sih kayak ikut lomba World Cyber Games gitu kan, WCG. Kalau ikut pernah dengar namanya Counter Strike, pernah ikut namanya Dota, atau mungkin ikut namanya RYL, Ragnarok. Nah dulu gue suka ikut tuh kompetisi. Nah kalau sekarang kompetisinya kan hackathon segala macam. Nah kalau gue dulu ikut lomba di kampus tuh. Jadi gue meskipun jarang kuliah tapi ya ikut. Jarang kuliah, okay. Meskipun jarang kuliah tapi ya memang ikut lomba di situ. Akhirnya kita di kampus itu lawan kampus satu kampus lagi di Jakarta juga. Akhirnya sempat jadi runner up juga. Nah dari situ kita mendapatkan uang. Nah itu belum sampai di situ. Ada lagi game online seperti kayak RYL atau Ragnarok. Nah itu semua ada cheat-nya, bisa diuangkan semuanya. Nah dari situ barang-barangnya ya? Iya, bisa ngumpulin uang juga. Termasuk sih ada salah satu. Bro, lu dulu gamer ya? Angkatan dong sama gua. Iya, dulu gamer gua. Cuman dulu gua, ya itulah ada temen juga yang ahli komputer. Cuman ya memang belanja online lewat situs e-commerce gitu kan. Cuman ya itulah dapetin barang. Cuman ya kita pakai ya bisa dibilang istilah kata kegiatan ilegal. Cuman ya Bro Hansen mungkin tahu lah ya seperti itu. Nah itu cuman dapat barang kita bisa uangan lagi. Nah memang dari situ saya sempat dari mengumpulin itu saya bisa pergi ke luar negeri, ke Hong Kong, Taiwan sama ke Cina. Waktu itu emang saya penasaran sama tembok Cina. Akhirnya ya saya dari ini saya kumpulin, akhirnya pergi tuh. Nah sempat waktu itu fotonya di-share sama Hansen tuh, nyolong-nyolong di Facebook saya. Ngambil dari situ. ITE itu kena tuh, yo. Terus sampai tembok Cina, diapain temboknya, dicat atau diapain? Ya, namanya kan kita penasaran kan, pengen ke situ kan, mumpung masih hidup. Jadi udahlah kita coba ke sana dari hasil kegiatan kita ngumpulin uang selama di kampus itu melalui internet. Nah, singkat cerita gitu.
saya kerja di perbankan akhirnya hampir 10 tahun di perbankan. Nah, akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk keluar. Kenapa keluar? Ya kita ada suatu dream juga, ada mimpi juga yang pengen saya kejar. Tentunya di bidang cita-cita saya di bidang keuangan juga gitu kan. Nah, kenapa saya keluar ya karena kalau cuman saya di bank aja saya taunya cuman reksadana, cuman obligasi, cuman pasar saham, cuman proses kredit segala macam ya. Nggak tahu tuh namanya blockchain, nggak tahu namanya AI dan sejenisnya. Nah, kalau misalnya teman-teman kan si Hansen nanya tuh gimana sih saya bisa tahu tuh blockchain atau kripto. Memang ini masih ada hubungannya waktu saya di kampus yang cerita sebelumnya ya tentang mencari uang lewat internet. Nah ini setelah di kampus. Jadi sekitar tahun 2014-15an itu saya juga kembali lagi tuh ke internet untuk cari uang recehan. Jadi pernah dengar namanya Liberty Reserve atau mungkin Perfect Money atau mungkin Hype itu. Nah, itu semua itu bisa menghasilkan uang. Cuman di situ ada keterangannya harus punya wallet Bitcoin. Jadi saya cari tuh apa sih wallet Bitcoin, saya cari, saya pelajarin. Ternyata emang dari situ hanya cuman bisa terima wallet Bitcoin. Nah, akhirnya saya baca-baca, oh Bitcoin tuh seperti ini, oh seperti ini. Nah akhirnya sampai saya cari lagi tuh apa itu Bitcoin, di belakangnya tuh apa itu kripto. Wah itu baru, ini kayaknya sesuatu yang baru nih, belum pernah ada. Nah akhirnya saya sampai pelajarin juga, saya masukin ke komunitasnya juga, masuk grup Telegram, acara offline dan online. Ya akhirnya sampai ketemu juga salah satu kawan juga sih, public speaking juga di acara inilah. Hansen mungkin tahu. Nah, akhirnya ya mulai mengamati di situ, ya akhirnya kan itu ujung-ujungnya kan kita transaksi. Nah, barulah saya mendalami di situ sampai buat MVP sekarang. Gitu. Halo? Yes. Siap, Pak Doni. Bro Aryo. Halo. Tetap. MVP itu apa sih? MVP apa sih, Bro? MVP apa sih MVP? Nah, MVP. Itu istilah apa tuh? Silakan MVP ya istilahnya kalau kita bangun suatu produk, entah produk digital atau bukan non digital, itu sebutannya minimum viable product. Jadi secara fungsi sudah bisa cara arsitekturnya, cuman belum siap rilis atau belum siap launching. Ibarat kata alpha testingnya sama beta testingnya udah lewat gitu. Jadi sebenarnya siap dipasarkan. Sebenarnya sih sudah siap dipasarkan aja, tinggal benar-benar acquire kita punya market tersendiri gitu. Itu MVP sih. Ada juga orang bilang MSP ya, MSP itu istilah lain baru, minimum sellable product. Jadi ya sellable itu produk Anda udah langsung siap dijual, siap laku, siap terjun di pasar, siap go to market gitu. Ini saya cek sudah 100 lebih nih yang download. Wush. Oh iya. Iya. Oke. Mungkin boleh di-share ya sebenarnya apa sih kripto ini, bahasa awamnya ya. Gue belum, gue jujur aja gue nggak ngerti. Soalnya Bro Ruby ini banyak duit, nganggur, bingung diapain. Gitu. Kayaknya malam ini juga mau invest langsung nih. Asal Bang nggak tidur. Kalau Bang tidur udah lewat, gue besok udah lain lagi. Lama-lama banknya yang dibeli tuh. Ada peer-to-peer lending, dia langsung mau transfer, ya kan? Bangnya tidur, kata orang peer-to-peer lendingnya gimana. Boleh bro, dijelaskan cryptocurrency, terus jenis-jenisnya apa, mekanismenya bagaimana. Oke.
Jadi sebenarnya kripto itu adalah mata uang digital, cuman yang perlu imajiner sekali sih berpikirnya. Mereka juga peer-to-peer juga, tapi bukan peer-to-peer lending, tapi peer-to-peer network-nya. Kayak Bitcoin itu kan apa ya, sebenarnya kumpul. Sorry. Putus, Bro Aryo. Jadi sebenarnya peer-to-peer kumpulan dari beberapa penambang yang di dalam internet. Jadi penambang itu bukan kita nambang ini bukan nambang batu atau apa ya, memang menambangnya lewat internet. Semakin banyak orang yang menanam di situ, ya akhirnya nilai kapitalisasi pasarnya semakin tinggi gitu. Itu sih sebenarnya mata uang kripto. Nah, mata uang kripto itu sebenarnya turunannya ada banyak. Ada yang ada Bitcoin, ada yang Ripple, ada pokoknya cek aja di top 10 coin market cap. Nah, itu semuanya di situ terdaftar, ibaratnya yang sudah teruji lah secara kapabilitasnya dan volatilitasnya seperti apa itu. Kalau ya dah. Nah, Tanya lagi Bro Mario. Kripto ini dihasilkan oleh siapa sumbernya, dan gimana transaksinya, dan nilai valuasinya siapa yang menentukan? Nah, mantap. Silakan Bro Aryo. Siapa yang menentukan sih sebenarnya nggak ada yang menciptakan ya. Jadi bisa dibilang kalau Bitcoin itu autonomous ya. Anonymous. Nah, bilangnya sebutannya Satoshi itu. Nah, Satoshi itu sendiri tidak diketahui siapa orangnya, tapi memang mereka orang-orang para pemain Bitcoin meyakini bahwa dia adalah penemunya. Untuk bicara nilai valuasinya sendiri, jadi gimana ya? Karena kan ini mata uang. Ya memang valuasinya nggak bisa dilihat dari kejadian ya, karena kan kalau perusahaan atau bisnis itu kan dilihat dari beberapa kejadiannya. Nah, kalau Bitcoin ini lebih ke market kapitalisasinya. Jadi semakin banyak orang yang membeli, semakin besar nilai kapitalisasi pasarnya, gitu sih. Dibentuk oleh pasar lah ya, kurang lebih ya. Ya sama aja kalau kita beli suatu produk di pasar saham, nilainya valuasinya berapa ya. Kalau perusahaan kan dia ada aktivitas yang berjalan harian, ada daily-nya. Nah, kalau ini lebih ke arah kapitalisasinya sih, bicara pasarnya. Gitu. Oke, Bro Aryo mungkin bisa kasih tahu salah satu jenis cryptocurrency, terus misalkan valuasinya gimana, pernah tertingginya berapa, terendahnya berapa, dan apakah memang menjanjikan kalau kita iseng-iseng taruh duit di cryptocurrency, karena kan Bro Aryo sendiri sudah menjalaninya dari kuliah kan? Oh, kalau kripto sih belum dari kuliah kan. Nah, belum karena dari itu kuliah. kan baru hype itu dari 2008. Nah, saat itu 2008 itu harga Bitcoin itu sama dengan satu pizza ya. Sebut aja Pizza Hut gitu ya. Zamannya Facebook baru mulai dong ya. Zaman Facebook baru mulai. Iya. Sekarang ini harga satu Bitcoin ini sama dengan, saya cek itu sekitar 9.000 US atau 144 juta. Yang tertinggi itu pernah di tahun 2000 sekitar 3 tahun lalu hampir setengah M. Satu Bitcoin itu pernah sampai 180 juta something lah, hampir 500 juta. Transaksi beli jual belinya gimana? Transaksi jual belinya itu dari marketplace. Jadi di Indonesia itu kan banyak marketplace yang penyedia jual beli lah. Kalau produk nyata kan kita beli kayak misalnya beli di sebut merek aja ya, beli di Shopee atau di Tokopedia gitu kan. Ini kan produk konsumtif sehari-hari. Nah, itu ya kita kayak misalnya beli barang, beli kopi. Ya, siapa yang mau beli
ya nanti ada yang pembelinya lagi. Jadi ya ibarat kata di marketplace-nya namanya exchanger lah kalau bahasa Terus, planet jual belinya. dalam bentuknya apa ini kripto ini? Bitcoin. Saldo, bro. Saldo. Nanti ada Saldo walletnya Bitcoin. juga. Ada wallet Ada wallet. juga. Iya. Iya, Contoh marketplace-nya apa, bro? Sebut aja biar nggak kepo. Market kripto gitu. Saat ini sih yang paling besar transaksinya sebut aja ya. Tuh, sebut nggak ya? Sebut Iya, aja. sebut. Gue juga nggak tahu soalnya. Sebut aja Mawar. Iya. Cek ada orangnya nggak di sini. Oh. Nggak ada. Sebut aja yang paling besar itu di Indonesia ada Indodax, ada Rekeningku, ada Thrift, ada. Oh, rekeningku tuh ini juga ya, kripto ya? Ya, Oh, dia ini- marketplace. Ini Kenal. Startupnya Minapadi itu. Hah? Startupnya Minapadi itu, Bro Ruby. Rekeningku. Rekeningku.com. Shaking. Iya, dia melarikan dulu ke kripto, jaga-jaga. Oh gitu. Toko kripto. Masing-masing Toko dia kripto. beda-beda. Misalnya jual atau beli gitu. Fee-nya tuh beda. Ya sama aja contoh kayak kita dulu di perbankan atau beli reksadana misalnya fee subscription-nya berapa, fee withdrawal-nya berapa. Kalau di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan Ya. bisa beda-beda kenanya gitu. Ada fee beli, fee jual lah ya. Ya, Bro, apa yang mempengaruhi dari harga dari kripto ini, bro? yang mempengaruhi. Nah, itu dia sih dibilang sekarang ini masih belum bisa ditebak ya, karena ini sesuatu yang tidak pasti gitu kan. Kalau Mungkin ada perbandingan terbalik sama siapa nggak? Misalnya sama emas, misalnya. Nggak ada ya. Nggak ada Nggak ada. pakemnya ya kalau soal Nggak ada. saya. Nggak ada ininya. nggak ada sih. Murni mekanisme pasar setahu saya. Tapi Iya. nggak tahu, Bro Aryo. Mekanisme Tapi pasar. saya pernah dengar ya, katanya ada satu software atau mesin ya yang bisa mempengaruhi atau memilih yang nilainya tertinggi atau gimana sih itu? Maksudnya apa ya? Software ya. Oh, ini ya robot ya, bot trading Robot ya. kali ya? Robot Nah, ya. kalau itu seperti apa tuh konsepnya tuh? Kalau Bukan robot manusia dong yang bekerja ya? Bukan. Yang bekerja jadi robot. Jadi robot itu sebagai advisor-nya sih. Kalau manusia kan kita manual kan advisor-nya ya para analis kok. Nah, kalau robot ini dia kan bekerja berdasarkan AI. Jadi dia udah terprogram misalnya kita Dia nggak bisa salah gitu ya? Bisa juga bro. Bisa juga. Nah, cuman ya memang namanya investasi kan pasti ada untungnya, ada ruginya lah ya. Pasti ada ruginya juga kan. Nama juga ada resikonya kan. Paling enggak ini lebih meminimalisir resiko aja sih. Jadi kalau namanya trading manual, manusia kita mau udah profit udah 10%, pengen lagi 15, pengen lagi 20. Ibarat kata kan serakah tuh. Di suatu titik ternyata ada ekonomi kondisi luar biasa akhirnya turun. Nah, kalau robot ya udah kita pasang 10%, ya udah 10% masuk ke keuntungan kita, masuk lagi gitu. Parameter. Jadi masuk ke 10% otomatis dijual. Lock atas, lock bawah. Lock atas, lock bawah gitu. Bisa. Iya, ada apa ya istilah katanya ya. Sama lah kayak kita pasang. Iya, cap-nya. Bottom line, bottom up gitu kan. Bottom up. Oke, berarti Jadi sebenarnya atas bawah gitu ya. Robot ini berarti sebenarnya bikinan manusia aja, cuma program aja kan sebenarnya. Bikinan developer. Ya, software engineer gitu kan. Iya. Bisa buat lah pakai bahasa pemrograman AI kayak gitu. Bahasa gampangnya kayak ngatur lampu di depan rumah gitu kan. Sore nyala, berapa, pagi, nah gitu kan, biar bahasa simpelnya gitu ya. Ini juga. Iya, udah disetting, jadi ada programnya. Hansen bisa tuh kayaknya. Pak Aryo,
Ini kan Pak Ruby ini kalau dikasih tahu ada return yang lumayan ya kan, pasti dia mulai Langsung nih. melirik-lirik. Nah, cuma saya mau Closing tanya malam ke Pak ini Aryo. nih. Pak Aryo, saya mau tanya legalitasnya gimana nih? Legalitas apa? Oh, Oke. Kalau mau buat trading, silakan. Kalau bahasanya ya legalitasnya itu saat ini sih bursa kripto itu masuknya kan ke komoditas ya. Jadi diatur sama Bapepti. Mario tahu lah Bapepti apa kan? Bapepti itu badan Pak Aryo yang terangin. Apa coba tahu nggak? Ini beneran nih nanya nih. Ya, pokoknya di bawah naungan Bapepti ya. Jadi Mario juga nggak tahu. apa singkatannya ya? Badan Perdagangan Komoditi Berjangka lah, pokoknya itulah. Iya, mantap. Jadi memang ada 4 apa 5 yang tadi saya sebutin itu, nah itu yang ada berlisensi Bapepti. Jadi Bapepti itu untuk bursa perdagangan komoditi berjangka. Nah, kripto, Bitcoin dan kawan-kawan itu masuknya ke ranah sana. Nah, sedangkan untuk blockchain sendiri, blockchain itu kan teknologi. Nah, emang belum ada aturannya di Indonesia ya. Sedang dirancang, sedang disusun. Ya, kita tunggu sajalah ke depannya. Pak Aryo. Sesuatu yang belum ada aturannya itu bisa dibilang ilegal atau legal tapi belum diatur? Belum diatur sih sebenarnya, tapi memang sudah banyak ya memang jadi untuk pemain industri blockchain secara use case-nya, teknologinya itu apa ya? Pokoknya itu luar biasa banget lah ya, untuk dari sisi teknologinya ataupun investasinya ataupun nanti infrastruktur pengembangannya luar biasa. Nah, memang kalau ini belum ada regulasinya atau peraturannya itu sebenarnya menguntungkan atau merugikan nggak sih? Dari sisi keamanan gimana? Dari sisi keamanan, jadi kalau dari sisi regulasinya mungkin blockchain ini masuknya ke sandbox. Sandbox itu apa ya? Ruang uji coba tanpa batas. Nah, untuk dari sisi keamanan sih memang semua semua platform digital selama dia menggunakan database ya, apalagi sebut saja MySQL itu kan, nah itu tetap bisa ditembus dari sisi security-nya. Cuman kalau namanya blockchain ini kan ada beberapa database yang terrekam di mana-mana gitu loh, berantai. Jadi misalnya satu diserang, ada lagi satu lagi diserang, muncul lagi di sana, muncul lagi, ada banyak. Jadi backupnya banyak gitu. Database-nya tuh terpusat. Ya. Maksudnya satu diserang Banten. Hah? Itu Serang ya? Itu Cilegon, Pak. Serang itu Cilegon. Iya. Bukan, Pak. Ini di Pak Aryo, aku mau tanya. Nah, di peraturan itu kan dari asal-usulnya cryptocurrency, lalu kalau kita melihat peraturannya itu sendiri diatur berganti nama, bukan cryptocurrency lagi, tapi aset kripto. Iya. Nah, kenapa itu dari bahasanya dari currency menjadi diatur, diregulasiin menjadi namanya aset kripto? Apa perbedaannya atau perlakuannya beda atau gimana? Kalau secara regulasi. Secara regulasi ya, sebenarnya sih itu cuma istilah aja. Tapi kenapa beralih ke aset? Ya otomatis misalnya Bro Ruby, Bro Mario membeli suatu kripto di bursa, di marketplace. Nah, otomatis kan itu tersimpan di dalam wallet, di dalam dompet. Nah, itulah yang akan dijadikan aset. Nah, itulah disebut sebagai aset kita gitu loh. Sama aja kayak kita nabung aja di bank atau kita deposito. Nah, itu kan uangnya tersimpan di rekening bank nasabah. Nah, itu sebagai aset ya. Oke. Namun sampai sekarang belum bisa diakui sebagai alat pembayaran ya berarti ya, cryptocurrency di Indonesia ya. Oh, kalau di Indonesia belum boleh sebagai alat pembayaran. Belum boleh. Masih yang IDR. Diatur asetnya aja ya berarti ya. Iya, asetnya. Tapi kalau sesama pemakai, pengguna, pemain, dia bisa melakukan transaksi ini kali ya, melakukan
apa ya, kayak transaksi atau Jual beli. perdagangan. Jadi nggak pakai mata uang konvensional, tapi ya pakai itu kripto gitu. Bisa nggak? Iya. Ya sesama komunitas aja gitu. Misalnya saya di platform A gitu kan, si Mario, si Hansen, Ruby, Doni gitu kan di platform A. Ya kalau mau transaksi di dalam platform itu aja boleh gitu. Jadi kan jatuhnya kita kan semua sudah di dalam itu, ya sebutan aja komunitas gitu. Tapi kalau di luar itu, entah kita transaksi, kita beli pulsa atau beli apa, itu memang tidak dianjurkan. Gitu. Misalnya nih, saya sama Bro Ruby kemudian pemain gitu kan, tapi kita mau melakukan perikatan jual beli untuk barang-barang yang di luar kripto gitu kan, misalnya beli rumah, tapi bayarnya kripto ya jadi dikonversi kali gitu, itu oke-oke aja kan? Dari kripto ke IDR. Rumah. Ya, beli rumah kan transaksinya non kripto. Tapi Bro Ruby sama saya misalnya menggunakan kripto gitu kan, ya dikonversi aja gitu, bisa. Kalau awalnya dari kripto dikonversi ke IDR, terus nanti bayar ke pengembang balik ke kripto lagi, karena kan nggak pembeli bisa. dan penjual nggak boleh gitu. Nggak boleh. Maksud saya tidak harus dikonversi langsung ke rupiah, tapi dikonversi nilainya saja. Misalnya satu rumah 2 miliar, 2 miliar rupiah itu berapa kripto gitu kan? Bersama, iya. Jadi saya tinggal mindahin dari wallet saya ke walletnya Bro Ruby gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Kalau di Indonesia sih belum pernah sih kejadian seperti itu kan. Apalagi kayaknya belum banyak juga orang yang naruh nilai kripto sampai diekuivalenkan IDR 2 miliar gitu. Kayaknya belum pernah sih. Oh, jadi maksimal itu investasi wallet kripto itu berapa sih? Nggak ada maksimum sih sebenarnya. Nggak ada maksimum. Transaksi yang terjadi apa, Bu Aryo? Belinya lewat IDR? Kita beli pertama deposit lewat rupiah. Nah, setelah itu kita muncul virtual account-nya. Nah, virtual account itu yang akan ke konversi ke mata uang kripto tersebut gitu. Ya kalau lihat kalau seperti itu berarti bisa aja dong. Kenapa? Artinya nggak menutup kemungkinan untuk melakukan seperti yang Pak Doni bilang, kalau asal ada yang mau gitu kan. Iya, asal di sertifikatnya nggak disebut berapa Bitcoin. Iya. Ini nggak konversi ke rupiah, balik lagi. Yang disepakati bersama kan maksudnya. Disepakati di belakang layar aja disepakati. Contoh kemarin gitu kan, Bu Doni, boleh nggak saya kirimkan makanan gitu kan? Itu kan kayak konversi. Baru kayak kripto ya. Itu kayak bukan kripto. Iya. Lembar. Tapi kalau makanan kan value-nya kan beda-beda, Bro. Artinya kan harus kesepakatan. Kalau ini kan sudah sama dengan sudah ada apanya ya? Valuasinya. Sudah ada currency-nya kan? Iya, valuasi currency lah ya. Valuasinya sudah jelas gitu kan? Iya. Istilahnya Mungkin kita sepakat aja. Kayak ini misalnya nih, gue pengen beli barang dari luar. Kemudian lu mau bayar pakai dolar atau pakai rupiah gitu kan? Betul. Nah, maksud saya ketika ini kemudian bisa, kan ini perlu diedukasi kepada orang, jadi semacam campaign bahwa ini sebagai salah satu mata uang alternatif yang juga boleh jadi pilihan gitu kan? Gue beli buku di Amazon pakai kripto kok. Bisa loh. Berarti Pak Mario main kripto juga. Nah, dikit doang. Pantesan. Ya, gitu. Buku kan paling cuma 500 ribuan. Nah, berapa kripto itu? Cuma yang menarik itu. Tuh ditanya Pak Doni. Dikalikan isunya. Nah, nanti Sri Mulyani nonton nanti. Saya dari Finansialku. Dia juga main. Iya, tahu. Sri Mulyani juga pemain. Gue panggil OJK nanti. Lanjut. Itu tujuannya. CMO-nya Finansialku. Membahas sesuatu yang ilegal. Gak ilegal. Kan udah diatur. Kemarin itu menarik Bro Aryo. Yang pas ada kebocoran data pengguna ya. Tokopedia. Lalu di platform, bukan di platform sih, di komunitas dark web itu orang jual belinya pakai Bitcoin deh. Luar biasa berarti ya.
bisa sampai segitunya nih cryptocurrency. Iya, benar. Emang sih kalau itu jatuhnya kan memang kegiatan ilegal ya kalau gitu ya. Ya jujur aja sih. Nah, karena kan kripto ini kan transaksinya semua kan itu kalau masalah perpajakannya itu sih setahu saya ya mungkin sorry ya saya cuman dalam ingatan aja kayaknya belum ada yang diatur jadi masalah perpajakan. Karena off balance sheet juga ya dia. Ya, jadi orang memang menghindari juga sih yang kena pajak yang kayak gitu. Ya, itu mungkin salah satu solusi alternatif. Oke. Terus mengenai koin-koin lokal nih, Bro Aryo, kan banyak banget nih koin-koin lokal ya. Aku pengen tahu nih pandangan Bro Aryo, karena kan beberapa kan zong, ya kan? Beberapa zong, dan beberapa udah ganti model jadi crowdfunding. Itu berevolusi. Bisa ke crowdfunding properti, ada satu koin yang berevolusi ke crowdfunding properti, dan satu lagi revolusi jadi platform crowdfunding. Even udah dapat izin dari OJK. Tapi bukan koin lagi, gitu. Ini pandangannya gimana, Bro? Kalau soalnya gini, kita kan harus literasi dan edukasi masyarakat. Cryptocurrency atau aset kripto ini kan sebenarnya di luar sana bisa jadi, betul kata Bro Doni, sebagai alternatif. Cuma kan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menciptakan koin ala-ala lokal gitu. Yes, benar. Nah, gitu, Bro. Supaya nggak terjebak atau supaya industri aset kripto ini makin besar, itu kan kita mesti edukasi. Nah, ciri-cirinya gimana nih kalau misalkan ada koin lokal yang mau coba-coba ini, yuk beli atau gimana? Kan Bro Aryo kan udah lama nih di dunia cryptocurrency ini. Wah, langsung macet nih. Sudah kena zong juga dikasih $4. Jadi gini, kita ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan saat untuk membeli koin-koin lokal ya, koin lokal atau token lokal. Pertama sih masuk faktor mistis nggak sih? banyak yang halu justru. Banyak yang halu. Siapa tahu kan? Ini ada segmen mertua nggak nih malam ini? Mancing mulu. Mentang-mentang ini bicara aset. Tapi sebelum faktor mistis yang saya tanya tadi, faktor dominan apa aja sih, Bro, yang harus jadi pertimbangan? Faktor pertimbangan ya untuk membeli ya. Pertama gini, namanya kan ini investasi. Jadi perlu diketahui dulu sebelum membeli resikonya dulu baru return-nya. Kalau kata Bro Mario gitu. Wow. Nonton ya kemarin. Kan sering kata Mbah Mario. Webinar di finansialku diulang-ulang kan. Diulang-ulang. Saya kan nggak di finansialku webinarnya, saya di luar. Siap. Jadi perlu dilihatin faktor resikonya dan return-nya. Kalau bisa sih, namanya investasi, ini kan namanya, jadi jangan ada yang memberikan setiap hari, wah, return pasti 1%, hari ini 1%, besok 1%. Nah, itu ya bisa dibilang sih, teman-teman harus waspadai yang seperti itu. Karena kan namanya investasi nggak ada yang pasti kan. Bisa aja besok naik, besok ada turun, ya kadang besok 1%, ada yang bisa 2%. Nah, lalu kedua, perhatikan siapa pendirinya gitu kan. Misalnya pendirinya si Mr. X atau siapa. Dicek aja di Google. Saras 008 dong. Panji, Mr. Saras, iya. Film apa? Mr. Black atau Mr. X ya? Gue lupa. Ya lanjut. Itu di bawah 2000 ya. Jadi apa tadi ya? Ya perhatikan aja siapa pendirinya gitu. Ya, kredibilitasnya, foundernya tuh siapa gitu kan. Kalau dicek di LinkedIn, oh ada nih. Siapa nih kan, dicek juga nggak ada. Track recordnya seperti apa juga. Pokoknya cari aja di semua
sosial media, nama ini ada nggak di Facebook, di Instagram, di YouTube segala macam ada. Kalau sama sekali nggak ada, ya memang ya mesti waspadai juga sih kalau. Tapi kan banyak juga yang perusahaan-perusahaan seperti itu kemudian menggunakan tanda petik ya, meminjam ya nama-nama besar ya, pejabat lah atau orang-orang yang mungkin di kalangan finansial itu dikenal gitu kan. Nah, itu kita bisa tahu dia bener apa enggak itu gimana tuh? Ya dilihat reputasinya aja, reputasi pejabatnya. Reputasi pejabatnya. Kan kalau misalnya di situ di company profilnya ditulis Dewan Penasehat Mario Agustian. Wih, seluruh dunia akhirat langsung, wah ini dijamin nih, percaya nih. Sujud syukur ternyata bodong gitu kan. Ternyata Mario Agustian, L-nya bukan lasut gitu kan. Mario Agustian lari gitu kan. Waduh. Tapi pernah ada nggak yang kayak gitu, kasus-kasus seperti itu sehingga menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat? Ya, kalau seperti itu sih, jadi memang balik lagi sih ke siapa pendirinya. Nah, lalu office-nya tuh di mana? Representatif nggak untuk sebuah perusahaan kripto seperti itu kan? Nah, misalnya. Kalau perlu kita datangin ya, kita lihat kantornya gitu ya. Kalau kantor kan bisa sewa aja, kayak gue finansialku ngantor di Kolabora, bulan ini ngantor, bulan depan nggak ngantor, itu gimana tuh kalau nggak apa-apa kan, itu kan ibaratnya ada lah co-working-nya, ada izinnya, ada legalitasnya. Yang perlu misalnya kayak contoh kantornya cuma di rumah atau mungkin di apartemen, ruko di ujung Berung lah, di daerah di mana. Gue pernah punya pengalaman tuh bro, punya pengalaman tuh diundang. Apa tuh? Iya diundang kripto gitu. Diundangnya di hotel ya biasanya. Diundangnya bukan di hotel lagi, di luar negeri bro. Buset. Di luar negeri dikasih tiket, entertainment, hotel mewah, ya kan, di luar negeri bro. Dikasih ya bagus, waktu itu gue nggak invest sih, karena gue masih belum ngerti gitu, nggak mudeng loh. Iya kan, tahun lalu sekarang udah nggak ada loh. Iya. Banyak bro, banyak. Itu patut dipertanyakan. Salah satu koin juga jadi YouTuber tuh sekarang, gede banget subscribernya. Makanya. Ya sebenarnya PR kita bersama lah. Maksudnya ini kan industri baru. Nah, memang fungsi edukasi ini memang kita perlukan nih. Dari Mario, dari Bro Hansen, edukasi 4.0, ataupun finansialku sekarang udah mulai singgung-singgung sedikit lah aset itu. Karena kemarin baru dapat sponsor Indonesia. Jadi mau bagi Bitcoin berapa? Pesta, traktir, bakmi. Yang nonton mau dapat bagi Bitcoin berapa nih? Yang nonton kasih airdrop dong, Bro Mario. Iya. Bro Mario aja. Kan kemarin kita Bro Kelly mau kasih giveaway kue buat kosan. Nah, iya. Cicipin kita satu Bitcoin aja, satu. Satu Bitcoin 140 juta, Bro Mario, 144. Nah, kan Bro Ruby tadi masih belum kebayang, nah pancing dulu Bro Ruby. Waktu itu modal rakyat kasih 50.000. Nah, 50.000 udah langsung 20 kali lipat dia mau transfer langsung kan. Bangnya apa tidur? Aduh Pak, saya udah tidur Pak, Bapak transfer lagi gimana? Kita beli sekalian banknya biar 24 jam bukanya. Kalau kripto kan nggak ada jam operasionalnya kan buat trading. Enggak, anytime. Iya, anytime. Jadi ini pertanyaan awam nih ya, Bro Aryo. Investasi paling rasional untuk kripto sendiri itu di level berapa Bitcoin yang tetap bisa terasa ininya returnnya. Artinya gini, kita kan investasi kan pasti pelan-pelan dong ya, kalau bagi pemula gitu kan. Betul. Dari kecil naik. Tapi kalau untuk pemula kira-kira mulai start di berapa yang mulai terasa ya benefitnya,
kemudian pelan-pelan baru bisa nambah gitu. Saran Anda? Saran saya untuk pemula memang minimum sih dari yang kecil-kecil dulu ya. Tapi ya kita menyesuaikan lah dengan kita punya budget nih ya. Ya misalnya Bro Mario kan contoh budget tak terbatas nih kan. Amin. Misalnya ada taruh ada uang misalnya pegang 10 juta. Nah, kita sisihkan aja 50% untuk buat buat operasionalnya. Nah, sisanya 20%-nya buat ini dipecah-pecah aja tergantung kita lah. Misalnya yang punya duit kan tahulah anggaran buat alokasi dananya kemana ya. Kalau menurut saya buat pemula sih kripto sih 10%-nya aja dulu dari kita punya saving ya atau kita punya tabungan gitu kan. Jadi ada yang bisa mulai dari Rp50.000, mulai start dari segitulah. Itu kalau dibagi itu sama dengan berapa ya? 0,0 berapa Bitcoin gitu. Tapi yang kalau mau cari informasi, nggak kerasa lah ya untungnya. Ya kecil lah. Gimana mau rasa cuan kalau cuma ya buat apa ya kayak angin malam aja. Nah, mungkin Pak Doni bisa titip ke saya dulu sebelumnya. Kalaupun saya punya, saya kayaknya nggak percaya deh. Dengan tampang sekarang klimis begini. Kan udah klimis. Udah klimis. Tidak curiga dong. Berarti sebenarnya segala lapisan atau kalangan terbuka ya peluang ya buat berinvestasi di cryptocurrency ini ya. Kenapa, Bro Doni? Tidak ada batasan profesi ya, semua kalangan bisa ya. Putus ya? Bisa. Berinvestasi ya. Enggak, iya bisa. Cuman memang buat KYC-nya tuh di kripto memang ya panjang lah. Ibaratnya bukan panjang tuh arti kata step-nya tuh ada beberapa layer. Misalnya setelah kita upload KTP, nah upload KTP-nya tuh harus sesuai nih dengan petunjuknya gimana gitu. Kalau enggak kan akan di-reject gitu kan. Terus Nah, security-nya tuh ada 2 layer, ada yang Google Authentication sama verifikasi 2 itu. Jadi ada SMS OTP, ada email gitu. Nah, itu banyak lah. Dia ada satpam juga berarti ya dia security tadi. Siapa itu? Ada satpam tadi. Tadi kan bilang yang security-nya ada 2. Iya. Double layer. Untung nyambung ya. Ya diiyain aja lah, nggak enak. Namanya juga usaha. Daripada nanya background. Oh iya, apa? Background apa kemarin? Green screen. Jawabnya manajemen sistem pendidikan. Informasi. Nggak salah sih jawabnya. Nggak salah, benar juga. Iya. Semuanya benar. Ini hanya soal sudut pandang gitu kan. Iya. Kan nyambung. Kalau Bapak nonton satu episode itu bakal maksud saya itu layar hijau belakangnya. Iya. Nonton satu episode. Iya. Ya itu sama dengan yang kita bahas malam ini. Pemahaman orang tentang cryptocurrency itu kan masih beda-beda. Betul. Ya, pemahaman orang masih beda-beda. Terus dari sisi keamanan juga kan belum ada yang sepaham tentang bagaimana keamanan dari investasi cryptocurrency. Nah, terus misalnya nih, kalau ada masalah nih, kemana sih kita mengadu atau minta pertolongan gitu. Kemudian pernah nggak ada kasus sehingga kemudian membuat orang, aduh, kalau kayak gini nih gue jadi males nih karena berlarut-larut misalnya kayak pencairan dana nasabah Jiwasraya gitu kan berbulan-bulan gitu kan. Misalnya gitu. Loh ini kan kisah nyata gitu kan. Nah, di dunia kripto sendiri. Di Indosiar ya, kisah nyata ya. Kalau dulu majalah Kartini ada tuh. Ya, baca majalah Kartini nggak dulu? Oh mama, oh papa. Oh iya. Saya bacanya majalah Azab, ada kan majalah Azab. Iya, tidak bisa dikubur gara-gara waktu muda suka gibah. Oke, kembali ke laptop. Silakan. Iya.
masalah perlindungan konsumen ya pertama sih yang harus ditindaklanjutin sebagai konsumen ya. Nah, saya juga pernah sih di sisi konsumen, kenapa nih uangnya kayak gini-gini kan? Nggak bisa dijual, nggak bisa di withdrawal gitu kan? Ya memang pertama kita mengadu ke platformnya dulu kan. Nah, ini kan ada kontak centernya, customer service-nya. Kalian ngadu ke yang maha kuasa dulu. Kewajiban itu. Ya akhirnya ya memang kayak gitu. Tindak lanjut pertamanya sih seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya tidak bisa ditangani lagi, ya kita sesama member atau sesama nasabah demo atau gimana? Ya menanyakan langsung gitu, datangin ke kantornya. Kalau udah sama sekali tidak bisa, ya Bro Mario lah turun tangan. Satgas Mario. Ya kalau sama sekali Satgas semua OJK. jalan ditempuh sudah nggak bisa, ya ke Gunung Kawi aja ya sama Bro Mario kan. Tanya Mbah Mario. Bro Aryo, nyambung sedikit nih. Beberapa crypto exchange kan yang dari Korea aja bubar tuh baru-baru ini. Terus yang beberapa juga nggak bertahan lama. Nah, jadi kan berarti kan ada kekhawatiran yang invest ataupun yang beli cryptocurrency, ya walaupun cryptocurrency tapi tempat belinya aja bubar, gimana nih prospek ke depannya? Tempat belinya bubar ya? Ya mungkin mesti rekrut Mario nih untuk jadi CMO-nya biar naik. Itu sama kayak sekolah ya, waktu kita SD dulu atau SMP, terus kita sudah lulus, dapat ijazah, tiba-tiba 15 tahun kemudian SMP-nya tutup. Nah, sementara mau nyalek nih kan, mau legalisir ijazah, minimal SMP dan SMA. Aduh, udah nggak ada sekolahnya gitu kan. Kayak gitu kan logikanya kan. Ya, logikanya gitu sih. Sama aja sih di bisnis apapun ya ibarat kata secara bisnisnya dia tidak tumbuh atau secara usernya tidak nambah, tapi secara operasional keluar terus, SDM bayar terus SDM, tapi setiap bulan apakah target itu achieve atau tidak gitu kan? Atau ibarat kata kayak boro-boro transaksi nih, user aja belum ada nih, gimana mau transaksi kan? Ada user, ada yang pembeli, gitu. Usernya aja beli baru transaksi. Bro Aryo, aku mau kasih tahu ininya, bisnisnya Bro Aryo nih. Oh, bisnis ini kan? Zen. Ini kan, bukan? Zen, transfer uang. Lintas batas. Oh, ini bisa ke dunia gaib juga bisa transfer. Oh iya, ke Mars juga bisa ya, ke Venus itu ya. Lintas batas. Ke alam kubur juga bisa, ke alam barzah ya. Berarti kalau ada yang mati utang meninggal bisa kita kirim tagihan. Nah, sorry, Bro Aryo, Bro Mario, Bro Ruby, aku karena ada sesuatu jadi nanti harus pamit dulu. Tapi sebelum pamit, aku mau nanya satu nih, Bro Aryo, apakah secara pribadi atau mungkin as a corporate menangani menjadi semacam kayak konsultan cryptocurrency itu, kayak misalnya kan kalau kita invest di bidang apa ya? Yang ada kayak manajer ininya loh, manajer investasinya gitu kan. Jadi kita yang buta, yang nggak ngerti cryptocurrency, udah serahkan saja kepada manajer investasi gitu. Yang penting dia yang ngatur, dia yang mengelola, kita tinggal atur kita mau dapat benefit seperti apa gitu. Gimana tuh, Bro? Menarik nih, menarik. Dalam. Oke. Kalau saya pribadi sih belum sampai sana ya, Bro Doni. Nah, cuman kan saya ada journey yang saya lalui selama 3,5 tahun ini, mengamati tentang kripto, sempat juga masuk ke sana, ya ada komunitasnya juga, ada asosiasinya, cuman asosiasi kripto belum ada, adanya di Indonesia asosiasi blockchain Indonesia, ABI. Nah, memang di situ ada komunitasnya juga, jadi kita sering diskusi di sana, sering dapat edukasi juga.
Nah, jadi saya banyaklah insight-insight. Akhirnya kalau saya diskusi juga sama orang di sana, Crypto Watch juga. Kalau saya nggak kerja di exchange atau saya bukan membuat wallet kripto, apakah dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan ini, saya menyampaikan ke teman-teman ini, boleh nggak gitu kan? Saya kan belum ada sertifikasi atau lisensi misalnya apa gitu kan. Kalau kata teman saya, yang penting asal kamu tahu filosofinya itu seperti apa, tidak melenceng, tidak jauh dari tidak menjanjikan suatu profit atau return yang tinggi-tinggi, ya boleh aja sih untuk sebatas diskusi Yang atau wajar-wajar edukasi. aja gitu ya. Iya, jadi tidak memberikan angin surga lah, gitu kan. Iya. Bisa dibilang ya memang, tapi pelajari dulu protokolnya tuh seperti apa, SOP-nya seperti apa. Nah itu banyak sih di situ. Karena kripto dengan blockchain itu dua sisi yang berbeda gitu. Blockchain itu dari teknologinya ya. Itu dari iya. Gue kalau dengar kata kripto itu selalu ingat itu Superman. Iya kan? Kryptonite. Ya bener ya. Jadi kayaknya udah modern banget nih. Ini calon pengguna kripto. Oke, Bro Aryo, gue sorry karena ada satu tugas yang tidak bisa diwakilkan. Jadi saya nonton Liga 1 ya kita habis ini ya. Silakan dilanjut dengan Bro Mario Ozawa dan Bro Ruby Arman ya kan. Dan buat teman-teman yang lain ya, sampai di sini Doremi versi Do-nya ya. Tenang, masih ada Remi ya kan. Lanjut terus sukses terus, dan juga sukses buat Bro Aryo ya. Saya pamit undur diri dulu. Thank you. Oke. Thank you. Thank you Bro Hansen. Bro Doni, thank you. Bro Hansen. Masuk Bro Hansen, gantiin. Nah, jadilah sekarang Haremi. Tadi ada yang nanya nih, edukasi 4.0. Zens ada kriptonya nggak? Buat kripto sendiri nggak? Nggak ada kita buat kripto sendiri nggak buat. Kita memang dari sisi blockchain-nya hanya untuk ledger-nya aja. Jadi ledger itu distribusi ledger-nya, perpindahan data user gitu loh, untuk mempercepat proses transaksi. Ya next kalau ada kripto pun kita nggak akan buat sendiri, kita akan partnership lah dengan kripto yang harganya nggak terlalu volatile lah, ya USDT lah sebutannya kayak gitu atau. Bro Aryo, balik lagi ke ZenZ tadi. ZenZ tadi fasilitasnya atau fitur-fiturnya apa nih? Boleh tolong jelasin nggak? Kita tahu ada yang mau transfer. Ini due diligence ya sama visi nih kayaknya nih. Iya. Bro Aryo, finansialku lagi dana lagi kenceng, jadi bisa. Oh, siap. Yoi. Ditunggu nih sama. Kan bisa aja gitu ya. Mario lah, Agus. Mario. Jadi fitur-fiturnya kita sebut aja transfer dana dan remittance. Remittance itu kan marketnya sih sebenarnya orang-orang dari luar negeri, pekerja migran gitu kan. Saya dulu pernah di Hong Kong, Taiwan, Cina. Yang tadi yang saya cerita itu ya, sekitar 1,5 bulan. Emang di sana di Hong Kong sama di Taiwan tuh banyak orang Indonesia, pekerja migran. Nah itu migran apa migran ya? Migran. TKI lah sebutannya. Nah itu mereka memang ya untuk ngirim-ngirim uang itu sebenarnya masih bersifat tradisional. Mereka agent atau masih bank transfer, itu kan waktunya lama dan biayanya pun ya kalau kamu mau cepat harus kenakan cas tinggi gitu. Nah, jadi masalah yang dipecahkan ini sebenarnya bagi mereka yang bekerja tidak bisa untuk datang ke lembaga keuangan, ya sekarang sudah ada aplikasi ini. Gitu. Ini solusinya ya? Ya. Tadi saya lihat kan ada durasi waktunya 30 menit.
Lalu dia langsung ini kan coba tes ini. Sekarang sih masih IDR to IDR, Bro Ruby, baru Oh IDR gitu. Oh, ada yang Contohnya IDR to USD ya itu contohnya. Ya, itu Oh, kan tapi next nanti ya. next development-nya gitu. Sekarang IDR to IDR itu real time, itu kena charge-nya sekarang kita 0,2% gitu kan. Untuk remittance-nya nanti memang kita di challenge sama BI, kita juga lagi apply ke Bank Indonesia. Ya, kalian memang kalau nunggu lisensi ya cukup lama, jadi harus ada terobosan dari kalian. Caranya seperti apa? Ya mungkin kalian bisa simulasi dulu keujian teknologinya gimana, secara keamanan di apa, terus bener nggak nih memecahkan masalah yang sudah ada gitu kan. Ya kita mereka kalian jalan gitu. Yang penting secara legalitasnya, secara laporan keuangannya ya kita benar-benar tertib lah, rapi lah. Ya balik lagi ke Bro Mario nih laporan keuangannya. 0,2% ya. 0,2%. Oke. Ya gimana? Kalau misalnya menguangin dananya gimana, Bu Aryo? Kan lu simpan secara di aplikasi. Lalu enggak, kita nggak nyimpen di aplikasi. Jadi kan kalau nyimpen di aplikasi itu kan e-wallet. Jadi kan kita nggak ada walletnya sendiri. Zen jadi nggak ada wallet. Lalu kirimnya kemana? Ke mana? Ke rekening kita yang mau dituju. Misalnya saya dari saya kirim pakai bank ya, sebut aja lah ya, sebut BCA misalnya. Pakai BCA, pakai virtual account. Nah, pertama pakai aplikasinya Zenz dulu. Nah, setelah pakai aplikasi Zenz-nya, keluar virtual account-nya, nanti baru buka m-banking-nya BCA, masukin virtual account-nya. Nanti masuk ke situ, masuk ke ke aplikasi m-banking-nya, di copy paste. Nanti ada kok munculnya, kan ada video demonya tuh. Tapi ini berlaku di luar negeri berarti ya? Nantinya memang akan berlaku di luar negeri. Ini kita pengembangannya baru dari bulan Januari lah. Ini ya termasuk ya IDR to IDR-nya sih kita udah bisa running sih. Oke, kalau IDR to IDR kalau di dalam negeri kan ya ini kalau sesama BCA mah udah aman kan. Nah, mungkin menggunakan aplikasi. Iya bahasa realnya gitu ya. Yes. Ini kan peluangnya kan mungkin di luar negeri kali ini. Tapi peluang di luar negeri berarti dia taruh rekening luar negeri dong berarti. Iya, sorry benar. Ya, saya kritis nih, saya kritis. Iya dong. Ngirim ke siapa itu luar negeri itu? Iya. Jadi misalnya Bro Ruby di Malaysia kan, Malaysia. Nah, kerja di Malaysia ini di KL pakai payroll dari banknya sana ya. Ya. Sebut saja Maybank kan. Maybank itu kan yang paling besar di Malaysia. Pakai Maybank. Dalam bentuk ringgit. Dalam bentuk ringgit. Oke. Nah, ringgit. Download m-bankingnya Maybank yang di Malaysia. Nah, betul. Kita buka dari Zenz, nanti masukin ke sini. Nomor tujuan di Indonesia siapa? Ya, jadi memang harus buka dua aplikasi sih. Aplikasi Zenz-nya sama aplikasi m-bankingnya. Karena Zenz ini kan kita nggak ada naruh uang. Jadi kita nggak nyimpan uang di dalam sini. Nanti kalau nyimpan uang lagi tuh izinnya banyak lagi. Izin e-wallet segala macam, e-money segala macam. Bro, Aryo. Mas Aryo. Oke. Pakai tiap hari Japri juga nanya. Harus nanya. Tiap hari 24 jam Japri loh. Masih nanya. Lu CS apa? 24 jam. Japri. Oke. Silakan. Dulu pernah kerja di bank juga ya. Ada nama istilahnya itu pengiriman pakai clearing ya. Kalau nggak salah namanya SKN tuh. Yeah. Dulu waktu saya kerja di bank, setiap pegawai itu bisa ngirim remittance ya. Modelnya remittance, dia bisa ngirim saldo ya, nggak ada minimalnya juga. Pakai SKN itu gratis gitu. Dulu pernah juga ada nama startupnya, boleh nyebut merek kan ya? Boleh. Inisial aja. Dulu apa ya?
nyoba namanya Flip, kalau pernah denger ya. Flip itu transfer, dia nggak kena biaya sama sekali ke rekening apapun gitu. Apakah si Zens ini memang konsepnya adalah SKN atau clearing, atau memang blockchain-nya itu cuma ngambil jasanya aja di dalam node hash-nya ya biasanya. Mantap. Kayaknya udah pernah dijawab nih, siapa si Aryo. Iya. Waktu di Dilo kan udah dijawab. Zensnya doang tuh. Iya. Ya, Bro Hansen. Thank you bertanya. Jadi Zens ini konsepnya memang ke SKN-nya gitu kan, transfer clearing gitu kan, modelnya gitu kan. Cuman kan kalau transfer clearing kita menggunakan, misalnya sebut nama bank misalnya, itu kan dari nominal berapa sampai nominal berapa, atau waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, itu kan sampainya jam berapa. Misalnya kita transaksi di atas jam 1, dari nominal berapa itu bisa sampainya atau jam 5 atau bisa besok harinya lagi. Nah, kalau di bawah jam 10 bisa mungkin 3 jam. Nah, kalau ini ya memang kalau konsepnya clearing IDR to IDR ya real time, bro, di bawah 30 menit sebenarnya gitu untuk transaksinya. Nah, kalau untuk blockchain-nya itu tadi bukan commission atau bukan bukan finance-nya, tapi di teknologinya sih, bro, di distributed ledger-nya lah. Jadi database-nya itu masuk ke blockchain untuk merekam semua transaksi itu direkam di blockchain juga, dienkripsi, sama untuk perpindahan datanya aja gitu, Bro Hansen. Jadi tidak mengeluarkan aset kripto. Itu tahu saya sih ya, waktu itu sempat megang core-nya bank juga tuh. Dia layer-nya itu kan ada middleware gitu. Kalau itu sih bicara kayak layer-nya lah. Ada supaya secara keamanan, kalau bicara blockchain kan kadang-kadang apakah kita transfer pakai Zen ini aman gitu. Boleh nggak sih dijelasin? Karena di bank itu dulu ada layer yang namanya, pertama layer masuk middleware, kemudian masuk core reporting ke OJK. Sebenarnya kan bank ini kan nggak nyimpen duit ya, tapi cuman penyaluran aja gitu kan. Ujung-ujungnya masuk ke BI juga atau OJK gitu pengawasannya. Apakah Zen juga melalui transaksi itu pada saat blockchain-nya masuk, pasti kan dia kan nggak ngekodein ke semuanya tuh ya, ngasih tahu ke semuanya kalau sistemnya blockchain gitu kan. Nah, apakah juga langsung ngasih report ke Bank Indonesia atau OJK gitu, atau memang transaksinya tertimbun di hash-nya si blockchain-nya itu, Mas Aryo? Gitu. Oke. Wih, berat nih. Orang teknik nih, orang teknologi yang nanya nih. Berat. Nggak apa-apa. Jadi Bro Hansen ini dia ngundang lu lewat gua buat ditanyain dia. Oh iya. Ya bro, kalau misalnya kita nongkrong kan gue nggak bisa nanya kayak gini. Kalau nongkrong kan yang tahu kita berdua doang ya. Kalau ini kan ada teman-teman. Ya, ada Bro Ruby sama Bro Mario juga mungkin kan sekalian dia berbagi gitu. Spesialnya Bro Mario. Kalau soal keamanan memang ya tadi kan balik lagi ya. Security itu kan sebesar apapun pasti akan bisa ditembus, ya. Karena kan mereka disimpan di dalam suatu server, ya kan, Bro Hansen. Datanya itu kan disimpan di satu server. Nah, kalau Zens ini, emang sih sekarang blockchain-nya belum diimplementasikan. Kedepannya akan diimplementasikan, ya sesuai dengan konsep blockchain aja, servernya itu kan terdesentralisasi. Jadi kita memutus mata rantai kayak yang namanya ada apa itu namanya ya, Swift code atau IBAN segala macam itu loh, atau namanya bank korespondensi A, korespondensi B, atau FX currency-nya itu kan. Nah, itu semua dihilangkan di dalam satu blockchain. Tetap nanti kita ada masuk ya memang di Bank Indonesia kan blockchain itu kan masuk dalamnya sandbox gitu kan. Ibarat kata BI udah mengizinkan untuk
diuji coba sandbox. Nah, ya otomatis kalau semakin banyak pemainnya, semakin tumbuh, bukan tidak mungkin ya kedepannya akan dibuat suatu regulasinya. Ya otomatis kalau sudah dibuat regulasi akan tercatat di central bank gitu. Oke, nah mau nanya juga nih, kadang-kadang ada pertanyaan yang simpel gini, Mas Aryo. Misalnya, gue kerja stay di Indonesia, tapi gue freelancer di Amerika atau di Jerman gitu ya. Ketika gue dapet duit pakai wallet atau misalnya pakai pengiriman Zens, itu ada perhitungan pajak nggak sih? Misalnya kadang-kadang kan susah juga nih nge-trace orang-orang yang freelancer ke luar negeri gitu kan, tapi dia terima bersih gitu, nggak ada pajak, nggak ada segala macam. Apakah memang di aplikasi Zens itu memang cuman 0,02 apa memang ada pajaknya juga nanti ke trace gitu? Oke. Kalau pajak kan memang dari Zens-nya belum memberlakukan ya. Pajak itu kan namanya kan dari individunya yang membebankan. Dari Zen itu hanya dibebankan untuk biaya kirim, fee transaction sama pertukaran FX currency-nya. Jadi apa ya? Kayak kita mau jual beli valuta asing, transfer falas misalnya kan dari luar ke Indonesia kan otomatis kan ada selisih kurs. Ya itulah yang akan jadi margin kita di perusahaan kita. Jadi ketahuan dong nih revenue stream-nya. Nggak apa-apa dong, harus. Ya sebenarnya itu. Mantap. Kalau lu gimana kalau value-nya buat tinggi kan harus tahu monetize-nya gimana. Iya, ya dari situ sih. Iya lah, betul. Ya kan? Pak Mario lagi ngawasin. Pak Mario lagi dengerin. Mario. Iya. Ini edukasi 4.0 juga saya awasin. Iya. Bisa roda berapa, ya. Iya. Tiap hari lagi dipantau ya. Di kita sih iklan dikit ada sih yang bikin Regif edukasi tentang kripto. Cuman itu kan episode Regif kan udah lewat, gimana? Ntar lu aja gue undang lagi sini jualan. Ini kan Mario narasumbernya. Tapi pendapat gue pribadi sih memang kripto ini ngeri-ngeri sedep loh. Kenapa? Ngeri-ngeri sedep kenapa? Kenapa? Jelasin dong. Kalau ada statement harus dijelasin. Coba cerita pengalaman. Iya, lu cerita dong. Gue juga cerita waktu itu asuransi kan. Oke. Ruby Herman. Jadi sempat ikutan ceritanya gini. Sempat ikutan kripto kan. Ini juga dikenalin sih di dokterin sama mereka berdua nih. Kripto sama terus akhirnya sempat mantau-mantau ternyata skemanya itu mungkin gini ya. Waktu itu booming Bitcoin kan. Kemudian yang baru tuh Facebook Coin ya. Terus Libra. Ya, si apa namanya ya? Facebook Coin. Libra. Terus nggak lama muncul Telegram, Bro. Telegram Coin. Nah, di situ gue main tuh. Gue gue suntik dana ya. Waktu itu belum bisa di wallet tuh, dia cuma 30 hari tanam dana. Jadi koinnya itu ada F gram sama gram gitu kan. Nah, gue suntik dana. Pada saat 30 hari ke depan, itu harganya tadi dari $1, tiba-tiba jadi $3, Bro. $3 itu satu koinnya. Terus bulan ke depan itu naik jadi $6 gitu ya. Gila lo bayangin, invest misalnya 1 juta. Itu naik 6 kali lipat jadi 6 juta gitu. Kalau punya 100 juta, 600 juta gitu kan. Nah, bulan ketiga, untungnya gue udah ngambil tuh. Jadi tinggal $2 gitu. Tinggal $2. Maksudnya, gue nggak tahu maksudnya trafficnya, tradingnya gimana. Mungkin Mas Aryo boleh nih, gimana sih perputarannya gitu. Berat nih ya. Tapi nggak udah untung, Son. Karena itu kan dalam 2 bulan gue kaget. Berarti Bro Hansen pas saat itu banyak yang orang profit ini dong, taking profit dong. Ya otomatis kan harga kapitalisasinya turun gitu kan. Orang banyak jual nih, udah untung nih dijual gitu loh. Sama filosofinya kayak
trading apapun ya, mau di saham, mau di komoditi, mau di forex atau mau di kripto, ya menganut prinsipnya sih seperti itu. Tapi kalau mau apa ya, bicara tentang trading atau analisa teknik sih sebenarnya buat yang belum terbiasa paling nggak harus, ini secara general ya, harus tahu dulu fundamentalnya, laporan keuangannya seperti apa, prospektusnya itu seperti apa gitu kan, cari informasinya seperti apa. Nah, pastikan dana yang digunakan ini ya uang yang emang pengen di trading kan gitu kan. Nah, sebenarnya sih filosofi trading itu gini Mas Anton, lebih untuk kita mendisiplinkan emosi aja sih sebenarnya. Itu sih, bukan jago-jagoan TA segala macam, bukan. Oke, yang gue lihat sih, jadi habitnya gini sih, pada saat trading ya, orang main crypto gitu. Yang koin baru nih, baru rame nih di awal nih. Ntar ketika udah naik, baru pada cabut semuanya. Jadi, ambil momentum. Itu. Baru rame. Ntar kalau misalnya udah basi, kelihatannya tuh, ya udah pasti turun lah koinnya. Ambruk sampai. Menurut pendapatnya, Mas Aryo gimana nih? Berarti harganya udah turun banget dong itu ya? Udah nggak ada peminatnya lagi dong di pasar. Tapi gue nggak tahu menurut pendapat Mas Aryo gimana. Cuma Pak Aryo, sebenarnya ada bandar-bandar juga dong kalau di kripto. Walaupun dia sistemnya desentralisasi, otonomus, dibentuk mekanisme pasar, kalau yang bandarnya kuat, bisa dirontokin juga dong nilai suatu koin. Benar nggak? Sama persis kayak pasar modal dong. Nah iya, benar. Konsepnya gitu. Jadi banyak orang yang taruh. Harganya kan otomatis melambung tinggi. Presentasenya naik. Oke, terus naik dijual, tinggi. nanti drop lagi. Terus ada yang masuk belakangan nih di harga tinggi. Nah, yang ini nih, yang terakhir nih, yang zong nih biasanya. Udah kayak ikan lohan, bro, ikan lohan. Iya, nah ini yang terakhir nih, yang zong. Nah, otomatis dijual, yang pertama masuk udah profit dong, gitu kan. Nah, yang terakhir ini masuk. Iya. Wah, itu udah ya misalnya ya sirkulasinya sih seperti itu, secara flow-nya ya, filosofi tradingnya itu seperti itu. Gitu. Kalau saham kan masih diatur nih, drop 5%, tahan, ya kan? Tapi selagi belum belum di sell ya, meskipun harga turun ya kita ya bilang nggak rugi gitu kan, selagi belum di sell nih gitu. Belum dijual. Kan ada potensi rebound lagi gitu. Tapi kalau udah analisanya di bawah kayak gitu pasti kan ya udahlah ngendak. Udah gimana mau bounce gitu kan, udah nyungsep ya udah ya kalau di settingnya seperti itu kan gitu kayak lohan, lu mau kumpulin terus lohan. Ibaratnya gitu kan. Atau sekarang ini lagi beredar nih kan masker kan, iya kan, nyetok jutaan itu kan, mandek. Gitu kan, mandek. Iya bakalan gitu kan. Oke, Bro, gue mau nanya juga, Bro, apa related sama Bitcoin, Bro? Apa? Bitcoin. Crypto ini, Bro, related dengan Bitcoin? Ya, Bitcoin itu adalah mata uang kripto, Bro. Iya. Jadi mata uang kripto itu ada Bitcoin, ada Ripple, ada Ethereum, ada Doge, ada Stellar, ada apa lagi ya? Stable, ada USDT. Pokoknya yang recommended sih top 10 coin market cap aja kalau teman-teman mau baca referensinya di situ sih. Bitcoin pun juga ada yang develop ya? Ada Bitcoin Cash, ada Bitcoin apa lagi ya? BSV segala macam itu. Iya, tadi kan Hansen juga cerita tuh itu. Gue juga ada cerita, tapi bukan gue yang alami. Hansen kayaknya cerita di mana-mana kayaknya. Hansen juga. Iya, gue bukan dibisikin Hansen sih. Yang ini gue bukan dibisikin Hansen. Gimana tuh? Temen gue sempet ya, temen gue ada tuh, ya kan. Ya kan dia baru dapat duit tuh. Duit terus tawarin gitu kan. Terus nambang, diajarin cara nambangnya, Bro. Nambang Bitcoin gitu kan. Sampai dia beli komputer yang
Jadi ruangannya dibikin spesial dingin, ya kan? Gue sempat diundang sono, ada komputer-komputer yang katanya ceritanya buat nambang gitu tuh. Iya. Iya kan? Nah, tapi singkat cerita mungkin 6 bulan, tahu-tahu udah nggak ada harganya lagi, tahu-tahu udah komputer juga udah akhirnya udah itu aja gitu. Gue nggak detail sih simak dia bilang apa, tapi emang bisa terjadi kayak gitu ya Bu Aryo? Kalau nambang ya sebenarnya sih bisa aja terjadi, karena kan nambang itu kan konsep yang zaman dulu ya. Nah kalau sekarang namanya bukan robot juga sih, apa ya? Orang udah bisa beli Bitcoin lewat marketplace-nya, lewat exchange-nya. Nah itu secara tidak langsung akan menumbuhkan apa ya, saldo-saldo atau beberapa ya udah menumbuhkan harga-harga tanpa harus menambang. Jadi istilahnya kita tinggal menikmati aja hasil kenaikannya, istilahnya staking gitu kayak gitu. Oke, ya terus sampai akhirnya nggak ada apa komputernya jadi nggak berarti lagi, berarti dia udah bangkrut tadi. Ya secara apa ya, secara Bitcoinnya sih nggak bangkrut, cuma secara investasi komputernya ya bisa dibilang alat-alatnya itu ya bisa dibilang udah nggak bisa dipakai lagi sih, nggak difungsikan lagi. Maksudnya nggak bisa buat pakai buat nambang Bitcoin yang lainnya gitu, nggak bisa ya? Teknisnya sih saya belum tahu juga, belum sampai arah ke sana ya. Apakah langkah selanjutnya kalau alat-alat ini udah tidak ada fungsinya lagi gitu ya. Cuman ya ada sih satu marketplace Bitcoin yang benar-benar khusus mining tuh ada di Indonesia. Ya tetap dia masih konsepnya mining tuh ada. Bro, kalau tadi kan bicara resiko ya tadi ya, kayak gitu. Apa menurut lu tips peluangnya bro di Bitcoin ini, dan gimana nih, ada masa waktunya kah atau gimana? Oke. Tipsnya ya untuk peluang ya, buat general aja ya, buat pemula ya selain pelajari resikonya, ketahui dulu lah. Momentumnya gimana nih bro? Ciri-cirinya, kalau bicara properti, gue selalu ngomong, lu cari yang kayak di stok, lu cari yang lagi berkembang, kalau bisa di keluaran tol gitu kan ya, itu probabilitas keuntungan lebih besar. Nah, kalau kripto gimana bro? Kalau bicara momentum ya, kalau kripto sih bicara momentum ya beli pada saat harga rendah, ya jual saat harga tinggi. Jadi memang sudah hukumnya sih seperti itu. Kalau dari secara fundamentalnya sendiri sih kripto tuh belum bisa inline gitu kan. Entah beritanya apa, misalnya beberapa bulan lalu sempat dihebohkan Warren Buffett menaruh asetnya dalam bentuk kripto di suatu koin, suatu kripto lah ya, bukan di mana gitu kan, kita sebut saja EOS apa-apa ya, atau apa ya, pokoknya apa Tron gitu kan. Nah, mereka naruh di situ, cuman ya harga-harga yang lain nggak terlalu berpengaruh, bahkan ada yang turun, ada yang naik, ya tergantung si investornya atau penambangnya yang di dalam gitu, investor yang ada di dalam koin tersebut. Itu kayak sekarang kan Bitcoin harganya melambung tinggi nih. Waktu awal-awal COVID kan jatuh di $3.000. Nah, sekarang udah 9.000. Iya. Iya, awal-awal COVID itu ya Februari akhir ya, atau Februari pertengahan. Bos Aryo kayaknya udah aktif juga di 3.000 kan. Apa? Enggak, Bos. Tahun lalu sih iya sempet iniin yang aku cerita itu waktu kita di lo itu. Ya. Sekarang cerita lu mau bahas di mari, Pak Hansen. Aduh. Oke, Bro Aryo, gue mau tanya satu pertanyaan kunci nih. Visi hidup seorang Aryo Utomo nih, terlepas zat-zatnya ya.
Oh iya, siap. Jangan bilang temenan sama Hansen visi hidup. Hansen lagi ya. Hansen mulu kena nih kayaknya. Visi hidup kita ya, saya pribadi sih pengen ya terus belajar, terus berkembang, banyak nambah teman, gitu aja sih. Sama ya istilah kata disukai dan dicintai oleh banyak orang. Gitu. Asik, including Hansen. Hmm. Dong. Ya. Oke, Bro Aryo ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Wiwi Herawati. Ini audiens setia Doremi Show. Thank you Bu sudah nonton acara kami. Semoga berfaedah Bu. Halo Bu. Mas iya, Aryo, untuk bisa jual kripto atau Bitcoin harus disertifikasi khusus kah? Sertifikasi khusus ya untuk Bitcoin kripto ya. Kalau seorang trader di Indonesia memang sih nggak mesti disertifikasi khusus ya, nggak ada sertifikasi khususnya untuk di Indonesia. Cuman ada di luar negeri sertifikasinya memang sertifikat CBE atau CBP ya. CBE itu Certified Bitcoin Expert, CBP ada Certified Bitcoin Professional lah. Sama aja kayak misalnya kita di keuangan ini kan ada CFP, WPPE, WMI segala macam itu kan. Nah, kalau ini ada namanya ini. Cuman kalau di Indonesia ya kalau punya itu sih lebih bagus gitu kan. Cuman kalau kita punya analisa atau bisa advice kasih orang sih sebenarnya bisa aja sih gitu kan. Cuman karena memang belum diatur gitu kan, belum diatur. Next mungkin akan diatur sebagai profesional trader Bitcoin harus punya sertifikasi CBP atau CBP gitu kan. Seperti itu sih. Oke. Sama kayak dulu kan di bank ini kan baru diatur namanya WAPER ya. Nah, sekarang udah ada namanya WPPE ya. Oke. Semoga kita doakan Bro Aryo bisa jadi Menteri Keuangan. Biar diatur semua itu nanti ya. Presidennya Hansen, bolehlah Hansen. Kapan mau nyalonin Hansen? Kok presiden? Hansennya ini Menkominfo dia maunya. Oh, Menkominfo. Gantiin Johnny G. Plate ya. Yang perempuan gitu. Untuk pemberdayaan perempuan. Oh, iya. Ini di-record loh ini. Nanti saya tag Pak Jokowi nanti, siapa tahu pilih Bapak Menteri Pemberdayaan Wanita. Enggak, bukan buat saya Pak, buat Pak Ruby dan Pak Mario. Oh. Pemberdayaan Oke. Kurang lebih itu, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan bungkus. Bro Hansen, bungkus Bro Hansen. Bro Hansen, bungkus. Oke. Silakan Bro Hansen bungkus. Bungkus nih ya, Bro. Iya, ditutup acara. Closing. Oke, sekian. Terima kasih buat pendengar Doremi Show. Karena konten ini sangat bermanfaat sekali. Jangan lupa like ya, di subscribe di YouTube-nya ya, Pak. Ya, karena muka lu hilang seperempat tuh muka lu sebentar. Jadi jangan lupa like di YouTube-nya karena setiap konten Doremi ini cukup menarik ya, dan juga cukup memberikan impact yang positif, apalagi tengah COVID ini. Dan juga terima kasih buat rekan saya Aryo yang udah memberikan sharing dan diskusi. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan juga kalau memang Bos Aryo profit di Bitcoin, bagi-bagi gitu kan. Terima kasih juga buat Pak Ruby dan juga Pak Mario. Salam Doremi. Do-nya siapa? Doremi Show. Remiha. Oke, Remiha. Oke. Remittance. Ya. Oke. Sebut dong nama lo. Hanya siapa gitu dong. Nggak pernah nonton Doremi lo ya? Doremi Labs. Sekarang hari ini Haremi. Saya Hansen. Re.
Wih, Mas Mario Revita bersih. Pierce. Revita Pierce. Mas Mario yang bersih tuh. Waduh, Bu Wiwi, Mas Mario yang bersih. Asik. Habis diangkut emang sampahnya. Thank you. Mau closing Dan aja saya- dibully ya. Iya, dibully bukan dipuji. Ini dipesenin Bro Doni kayak di private chat. Tolong ini Pak Mario. Oke. Dan saya Mario Belen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you ya teman.